offline, jadi saya anteng gitu ke Bandung pulang balik, jadi selesai. Tinggal data sudah terbuka. Nah, untuk kompensasi hal tersebut, saya tetap bertanggung jawab atas materi yang saya sampaikan dan nilai. Makanya saya enak gitu karena nggak kayak fisik itu ngecer. Udah dikasih nilai ngecer harus masuk. Kasih udah bilang saya nggak bisa masuk, saya bilang. Semua rata, saya tuh baru offline hari ini. Semuanya nggak ada yang saya masukin kemarin-kemarin gitu. Jadi rata adil ya. Tapi sejak abis UTS memang saya berjanji saya harus masuk gitu. Cuman ya hari ini ada kendala lagi, mohon maaf gitu, seperti ini. Nah, kalian bertanya-tanya, kenapa tugas bahasa Indonesia kok nanti flow? Kok kemarin flow, sekarang nanti podcast? Karena tuntutan kurikulum dalam bahasa Indonesia di perguruan tinggi sebelum UTS atau sampai UTS, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan bahasa Indonesia yang benar-benar baik tulis maupun lisan. Sekali lagi tuntutannya begitu, harus bisa paham dalam bahasa Indonesia. Sedangkan nanti di akhir, mahasiswa cakap berbahasa Indonesia dalam bentuk sebuah karya. Nah, kalau kemarin itu vlog sebetulnya bukan karya, hanya membuktikan bahwa Anda sudah bisa berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Walaupun yang baik dan benar itu tidak dilihat dari kebakuannya. Awas, ingat, bahasa Indonesia yang baik itu harus melihat waktu dan situasi. Bukan berarti yang harus baku itu semuanya diungkapkan baku, enggak. Jadi harus lihat situasinya. Jadi kemarin itu saya lihat akan melihat dari sisi bagaimana Anda cakap menyikapi bahasa Indonesia. Nah, sedangkan nanti UAS, jangan bertanya-tanya lagi, jangan kaget, jangan nyari-nyari lagi soal bahasa Indonesia yang akan ada. UASnya diganti dengan podcast. Podcast itu apa? Podcast itu udah tahu kan ya kayak gimana. Cuma isinya apa sih Bu? Tujuannya apa sih? Ingat, bahasa Indonesia kurikulum di akhirnya itu mahasiswa prodi manapun harus cakap berbahasa Indonesia dalam sebuah karya. Disajikan dalam bentuk karya, tapi karena saya orang yang nggak suka yang tulis atau karya tulisannya itu takutnya malah jadi mubazir, di print malah jadi sampah, maaf ya gitu kan. Saya alihkan karya ilmiah kalian ke dalam bentuk podcast nantinya. Podcastnya gimana Bu? Per orang. Tapi Anda harus mengambil sub pokok yang akan dibahas. Tentunya masalah yang dibahas harus yang sedang viral atau yang sedang diperbincangkan. Nanti mungkin minggu depan saya kasih contoh podcast yang macam mana yang saya harapkan dari Anda. Sebagai contoh saja ya Nen, misal Nen ini, Ali ini sama-sama membahas tentang misalnya yang satu tentang perbedaan mazhab, perbedaan kemarin tuh lebaran, terus perbedaan cara pandang, terus ini mikir. Nah, yang kamu butuhkan untuk membahas itu siapa? Materinya dari mana? Dari ahli kan? Baik itu dari profesor mungkin, dari guru ngaji mungkin, dari ustadz, paham nggak? Misalkan yang ini saya emak karena saya uangnya ustadz, saya emak mau podcast sama uang saya akan membahas tentang tadi perbedaan mazhab melihat hilal misalkan. Jadi ibu mau apa tadi? Kesalahan gender itu kira-kira siapa yang ahli dalam bidang hal tersebut yang berkaitan dengan keagamaan? Nggak bisa berkata kamu itu belum ahli, tapi kamu harus mengundang dalam podcast itu harus mengundang seorang ahli dalam bidang hal tersebut. Jadi anak-anak PAI-nya itu dinilai dari mana? Dari bagaimana mereka mengungkapkan sebuah kalimat, mengemas sebagai sebuah acara. Jadi membawakan acara, menyilakan, berdiskusi, itu pengen tahu kalian sudah cakap belum menggunakan bahasa Indonesia. Kan beda kalau kita lagi ngobrol curhat dengan di podcast. Ya, podcastnya beda. Ketika podcastnya santai dengan podcastnya tidak santai atau ilmiah. Nah kalau yang ilmiah mah, nanti saya ada contohnya ya, mengundang pakar dan kita pun berbahasa santun. Berbeda dengan kalau podcastnya podcast tentang hati, cinta, ya kan? Pakai ngomong anjir juga boleh, pakai apa gitu ya? Kenapa? Karena podcastnya di situ topiknya, temanya bukan sedang resmi, melainkan sedang santai. Tapi podcast yang bahasa Indonesia ini kan nanti sebagai tugas UAS adalah Anda harus dari sekarang sudah mulai mendidik atau mendidik ahli mana yang akan kalian undang ke dalam
deh, enggak sporty kan? Saya mintanya yang tapi keberatan nggak? Kalau yang visual? Kadang di sini sih memori HP gitu Bu yang menjadi kendala, kan kadang butuh 10 menit itu kan udah habis 1 giga gitu. Sedangkan kalau audio bisa 200 MB gitu. Tapi kalau foto bisa dipotong-potong nggak sih? Diedit gitu? Bisa. Mungkin memori mah banyak sebanyak-banyaknya nggak apa-apa, cuma nanti pas pengemasannya ambil yang penting sih bagian-bagian kamu yang memang kamu tuh memperlihatkan kamu sedang membawa atau membuka atau mengantar sebuah acara atau diskusi. Itu sama dengan diskusi kan kalau podcast. Ya. Nanti kita bicarakan lebih lanjutnya, tapi setidaknya kalau sudah ada gambaran ya bahwa kenapa kemarin tugas saya flow, karena yang dituntut dalam kurikulum adalah kalian harus cakap dalam berbahasa Indonesia baik tulis maupun lisan. Sedangkan nanti pas UAS itu podcastnya podcast karena Anda harus bisa menerapkan kemampuan bahasa Indonesia kalian ke dalam sebuah bungkusan ya, atau ke dalam sebuah hal yang memang memperlihatkan kemampuan Anda. Silakan dilihat di grupnya masing-masing. Saya sudah share tentang karya tulis ilmiah. Jadi ini sebenarnya materi dalam bahasa Indonesia setelah UTS itu adalah rujukannya ke sini. Mahasiswa cakap dalam membuat karya ilmiah. What is the meaning of karya ilmiah? Apa bedanya karya ilmiah dengan non ilmiah? Sudah pasti dari betul susunan atau strukturnya. Jadi sebuah karya disebut dengan karya ilmiah adalah strukturnya nggak boleh sembarang. Ya, diikat sama aturan. Aturan apa? Penulisan karya tulis ilmiah. Harus ada apa? Harus ada bab 1 pendahuluan. Dalam pendahuluan itu dalam belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, itu tidak boleh dilewatkan. Setelah itu ada tujuan tinjauan pustaka di bab 2, bab 3 ada metode penelitian, bab 4 isi, dan 5-nya penutup. Kalau bukan ilmiah, seandainya kalian bikin cerpen, apa kalian menambahkan masalah? No, langsung deskripsikan. Itulah yang membedakan karya biasa atau ilmiah dengan karya ilmiah. Lanjut ke judul. Apa bedanya judul dengan tema? Bu, judul itu sama tema sama nggak sih? Beda. Tapi judul sama tema boleh sama nggak sih? Boleh. Sekali lagi, boleh sama, boleh, tapi beda. Yang nonton Ipar Maut, udah nonton kan? Kalau nggak nonton saya ceritain. Ini penentuan judul yang salah, jangan diikuti. Nanti kalau kalian bikin skripsi nggak boleh begitu. Kenapa? Karena judul itu adik-adik harus mengungkapkan inti pokok. Sekali lagi, judul itu harus mengungkapkan inti pokok. Kalau inti pokoknya tidak diungkapkan, berarti judulnya salah. Contoh ya, yang salah nih. Contoh nih yang salah. Temanya sih benar. Temanya itu mungkin dia mengungkapkan bahwa ada model adik ipar yang membunuh karakter, makanya jadi maut gitu. Tapi salah dalam film. Kalau yang nonton filmnya itu pasti salah. Kenapa? Ada 2 tokoh. Kakaknya namanya Rani, adiknya namanya Rina. Sekali lagi, kakaknya Rani, adiknya Rina. Suaminya Reno. Suaminya si Rani itu Reno ya. Sekali lagi, Rani punya suami Reno, punya adik Rina. Yang jadi dalam film tersebut, yang jadi tokoh utamanya sebenarnya Rani. Kakaknya ya, yang punya suami Rani. Sekali lagi Rani. Kenapa Rani, Bu? Pertanyaan itu dulu biar kalian lebih paham. Karena ciri-ciri pokok, sekali lagi ciri-ciri pokok atau ciri-ciri tokoh utama kalau dalam film, kalau dalam berita atau dalam karya tulisnya itu pokok. Ciri-ciri pokok itu selalu diulang-ulang, selalu diungkapkan, selalu disebut, selalu diulang-ulang, dimunculkan. Berarti itu pokok. Berarti Rani dong. Yang selingkuh itu guys, dengar ya, si Rina adiknya sama si Reno suaminya. Jadi adiknya Rani sama suaminya si Rani itu selingkuh. Tetapi judulnya, karena tokoh utamanya si Rani, tapi kenapa judulnya gini? Iparku Maut. Arikunya ke siapa? Aku itu tokoh utama, berarti si Rani. Ari iparnya si Rani siapa? Bukan Rina kan? Kan Rina mah adiknya. Harusnya si iparnya adik dari suaminya. Benar nggak? Salah itu film. Memang menceritakan tentang sesosok adik yang kurang ajar.
Tetapi penjudulannya salah. Kenapa iparku mau? Diskusi tuh saya sama orang bahasa Indonesia ya, sama orang teater. Iya ya, cuma Bu Nun gini-gini. Coba kita kaji deh. Oh mungkin maksudnya ipar itu tokoh utamanya si Rina, adiknya. Lebih ngaco. Kenapa lebih ngaco? Karena iparku maut, iparnya si Rina siapa? Mungkin Reno, selingkuhannya, suami kakaknya ya, kakak ipar kan? Tapi kan yang lagi tertuduh membunuh itu siapa? Si Rani. Tetapi kan yang tertuduh yang disakitinya siapa? Rena. Jadi tokoh utamanya siapa? Rija. Bener nggak? Dan si Reno, mereka diceritain cuma selingkuh doang. Yang jadi judul itu sekali lagi sum atau pokok. Kalau mau tuduh si Rina, ya si Rina yang jadi pokoknya, iparku mau. Berarti yang diceritain ini siapa? Iparku siapa? Reno. Sedangkan saya mau diulang-ulang. Berarti salah besar. Oh mungkin dulu gini kali, si Reno yang jadi tokoh utamanya. Mungkin ya, si Reno tokoh utamanya, yang membunuhnya kan si Rina. Ya aku kalau mau, yang diceritain ini siapa? Si Reno sama si Rina. Kan ini mah bukan perselingkuhan, diceritakan kesedihannya si ini, kemalangannya si ini, kisah rumah tangganya si ini. Iparku maut, mungkin buat si Reno, adik iparnya adalah maut. Berarti kunya ke siapa? Reno. Berarti tokoh utamanya siapa? Lebih salah kan? Nah, itulah film yang dikemas bagus, tapi penulis skripnya kurang bagus, kurang paham. Untuk menjadikan sebuah judul itu nggak boleh sembarang. Biar menarik, iparku maut. Tapi kan bukan iparnya yang maut, ya kan? Justru adik kalau mau judulnya apa? Adikku mau. Karena emang adiknya yang menghancurkan, gitu. Adiknya yang kurang ajar kan gitu ya. Itulah yang disebut dengan bedanya judul dengan tema dan gak boleh asbun. Kenapa? Karena penentuan judul itu simple, sepele, tapi dalam skripsi dicoret dulu. Pasti dicoret sama pembimbing. Kenapa? Karena judul itu menentukan wajah dari isi karya tulis ilmiah tersebut. Gak boleh asal. Gitu. Contoh lain, katanya judul juga dapat membawa jalannya penelitian atau dapat membawa perkembangan sebuah tulisan. Saya diskusi sama Bibip, sama teman gitu ya. Nah si Bibip ini kekeh karena dia orang ekonomi. Aku mau ngadain penelitian, nyasok aku. Penelitian apa? Manajemen kreatif terhadap tempe dengan menggunakan bungkus aluminium foil. Kata saya teh kayak manajemen ekonomi kreatif. Iya, ekonomi kreatif adalah tempe cuma mau aku bikin ekonomi kreatif. Biar apa? Biar harganya mahal. Pakai apa? Pakai aluminium foil. Ini kata saya. Dan itu bukan kreatif aku. Dan aluminium foilnya udah ada. Kamu tinggal beli kan? Marah tuh si Bibip. Kamu ya? Macam-macam dokter pintar aja. Bukan pintar, kita bandingin sama susu sama tahu saya bilang. Bandingin sama tahu ya guys. Pernah lihat nggak tahu susu? Tahu susu Antapani, tahu susu Lembang. Terus yang pernah orang Bandung mungkin atau yang pernah jajan ke tahu hit, ada tahu apa aja? Tahu sosis, tahu keju, tahu susu, tahu bakso. Pernah lihat nggak? Mungkin kalau tahu gudeg sama tahu bakso itu olahan. Ini bedanya nih, jangan mencocoknya. Apa bedanya tahu susu Antapani dengan tempe mendoan? Kalau tempe mendoan pakai apa? Tepung meren? Bukan. Ada enggak? Sekarang gini deh, kalau kalian masih belum paham. Tempe sama tahu, kalau tahunya nggak pakai susu, tetap tahu nggak? Tetap tahu kan? Tapi tahu apa? Tahu biasa. Tahu natural kan? Tempe kalau nggak pakai apa-apa, tetap nggak? Tetap tempe kan? Tapi tahu, kalau tahunya waktu diolahnya pakai susu, sekarang produknya jadi apa? Tahu susu. Tahu susu kalau kamu udah beli pakai tepung terigu nggak? Digoreng itu aja kan? Tapi bahan bakunya udah beda. Tahunya udah rasa susu. Sekarang saya tanya tempe. Tempe kalau pakai mendoan harus pakai apa? Terigu. Apa bedanya tempe
biasa. Yang satu pakai tepung, yang satu enggak. Tapi tempenya masih lihat nggak? Iya. Ya, dia butuh. Dia tetap aja beda. Nanti kreatif biar apa? Biar dapat uang banyak dari harga tempe yang melonjak. Itu mah bukan melonjakin harga tempe, tapi mubazirin bungkus. Jadi beliau itu mau bikin penelitian, bikin tempe, yang satu pakai daun pisang bungkusnya, yang satu pakai aluminium foil. Daun pisang harganya berapa, Pip? 2.000 aja. Kalau yang aluminium foil berapa, Pip? 10.000. Oke. Terus kata saya, sok atuh kamu jualan nanti aku beli. Kamu mau beli yang mana? Kata dia gitu kan. Ya aku mau beli yang 2.000 atuh. Kenapa nggak beli yang 10.000? Sekarang aku tanya, kamu jadi tukang sayur, terus kamu nawarin, ini yang 10.000 pakai aluminium foil, ini yang 2.000 pakai daun pisang. Kita nanyanya akan apa? Bang, bedanya apa? Ya kan? Yang satu pakai daun pisang, yang satu pakai aluminium foil. Tempenya sama nggak, Mang? Sama. Rasanya tempe juga nggak, Mang? Ada rasa tahu, ada rasa kejunya nggak? Pakai kacang kedelai nggak, Mang? Iya, sama. Pas digoreng kayak gitu sama. Kamu kambingnya 2.000 atau 10.000? 2.000. Udah yang buang tuh. Nah, udah ya karena aluminium foilnya bungkusnya doang. Dibuang nggak? Nggak digoreng kan? Tapi kalau saya ditawarin tahu, Mang beli tahu, nih 1.000 yang tahu biasa, 5.000 tahu susu, 10.000 tahu keju. Kalau saya beli tahu yang 1.000, rasanya rasa apa? Tahu natural. Kalau saya beli yang 5.000, rasanya rasa apa? Kalau saya beli yang 10.000, rasa keju. Suka-suka saya nggak mau beli yang mana? Saya rugi nggak kalau beli yang 1.000? Ya enggak. Orang saya buat kalau ada nggak ada rasanya. Saya beli yang 5.000, rugi nggak? Ya enggak. Orang rasanya rasa susu. Saya beli yang 10.000, rugi nggak? Karena ada rasanya rasa keju. Pakai tepung nggak? Kalau pakai tepung beda lagi, namanya tahu beristik ya, atau namanya tahu isi, bener nggak? Udah beda lagi pengolahan. Akhirnya dia langsung, iya kamu beda, bukan kamu pintar. Judul sama tema itu beda tuh gitu. Untuk menentukan judul penelitian nanti kamu nih, PAI kan pendidikan agama Islam, itu harus mencari yang baru, yang memang ada manfaatnya berkelanjutan. Kalau cuma bedanya tempe pakai plastik, udah ditemuin belum? Banyak ya. Tempe pakai daun pisang, mau beli. Ini mau pakai tempe aluminium foil. Fungsinya apa? Kata itu, ya fungsinya lebih higienis. Kalau udah digoreng, higienis semua nggak? Semua higienis kan? Iya, namanya digoreng kan? Beda sama tahu, ya. Kalau tahu nggak digoreng sama digoreng beda nggak? Beda. Kenapa beda? Yang satu mentah, yang satu matang. Paham? Jadi penelitian itu bikin judulnya itu kayak gitu guys. Bukan diambil dari apa yang sudah ada, tapi apa yang belum ada. Ya. Lanjut. Katanya judul juga memiliki struktur ya. Merupakan sebuah struktur. Struktur apa, Bu? Yuk, kita belajar untuk menyusun. Masuk saya balik nih. Lagi ya. Ada spidol? Apa ya kayak gini ya? Cara menentukan judul guys. Katanya judul itu memiliki struktur. Apa strukturnya? Yang pertama adalah masalah. Yang kedua adalah solusi. Yang ketiga adalah sampel. Keempat adalah lokasi. Ini kita mau bikin judul nih. Coba ambil masalah yang lagi tren apa kemarin? Perbedaan lebaran ya kan? Perbedaan lebaran yang berkaitan dengan agama aja. 2020 masalah nggak? Masalah sebenarnya ya kan, ini masalahnya ada perbedaan. Sampelnya di mana ini yang beda? Di Indonesia. Benar nggak? Lebaran di Indonesia. Lokasinya di mana? Di Indonesia juga. Solusinya apa kira-kira? Jalan. Solusinya
spesifik, jadi semuanya bisa lihat, bisa nggak? Bisa. Berarti apa solusinya? Teropong hilang yang canggih ya. Ini misal ya, boleh nggak sih? Boleh aja ya kan, sebenarnya juga solusi. Nah, kita belajar menyusun sebuah judul. Guys, judul itu adalah, sekali lagi, judul itu adalah solusi ditambah masalah ditambah tempat. Sekali lagi, solusi ditambah masalah ditambah tempat. Tinggal ditambah kata-kata apa? Begini kata-katanya. Kalau judul ya, efektivitas atau keberhasilan solusi terhadap masalah di lokasi. Coba, jadi kata-kata ini kayak gimana? Efektivitas teropong hilang canggih terhadap penanggulangan masalah perbedaan Lebaran 2023 di Indonesia. Ngerti nggak? Jadi penulisan dulu itu harus ada solusi plus masalah plus lokasi. Pertanyaan saya adalah, kalau judulnya seperti ini, yang diukur apa? Coba. Berarti kalau kayak gini yang diukur apa? Penelitiannya mengukur apa berarti? Hilal. Yang diukur hilal. Yang diukur perbedaan hari. Coba. Kira-kira yang diukur apa nih yang diuji? Lokasinya? Iya. Masa mau diukur? Bulan. Kan ini ada solusinya. Masalahnya, nah, jawabannya dalam skripsi nanti yang diuji apa? Teropong. Keberhasilan teropong. Benar nggak? Jadi bukan si hilangnya yang diuji, tapi keberhasilan teropong dalam melihat hilal akurat atau enggak. Jadi ketika skripsi, kalau ditanya sama dosen menguji, Anda penelitiannya mau meneliti apa? Meneliti hilal, Bu. Emang ada masalah di hilal? Iya. Ada perbedaan Lebaran 2023, ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Terus solusinya apa biar berbeda? Kayaknya diperlukan di Indonesia itu beli alat teropong atau membuat alat teropong hilal yang lebih canggih. Itu solusi kan? Berarti pertanyaannya, kamu tadi mau menguji apa? Mau menguji besaran keberhasilan teropong dalam melihat hilal. Paham? Sekarang kalau berkaitan dengan pendidikan agama Islam, pendidikan agama Islam ada pembelajaran Asmaul Husna kan? Ada? Wow, ada yang ulang tahun. Masalahnya apa katanya? Masalahnya anak-anak SD masih merasa kesulitan menghafal Asmaul Husna. Coba, udah banyak metode atau cara belum? Atau media belum untuk mengajarkan? Banyak, ada lagu, ada apa lagi? Ada gambar-gambar, Ada video. ada poster. Yang belum ada apa coba? Kira-kira. Ini bisa jadi seperti apa? Video udah banyak, kan guys? Gambar udah banyak. Lagi. Yang belum ada kira-kira apa yang masih? Oh iya. Nanti bisa diterapkan di sekolah nih, buat anak-anak ngajarin anak-anak biar mereka tahu, oh ajabarnya ini, ya jabar itu, oh arahim itu artinya ini, arahim itu, arahan itu, ya latif itu ini artinya. Pakai metode apa tuh kira-kira? Coba, saya pengen tahu kalian sampai mana imajinasi dan kreativitas kritis. Kayaknya jawab, masa nanti kan jawab. Streaming, apa streaming? Game ya? Oke. Bisa. Game SBT. Ada lagi nggak? Kamu kepikiran nggak ada lagi nggak? Kepikiran nggak bermain peran?
membuat drama. Jadi kamu bikin drama, dramanya itu si anak-anak menampilkan karakter masing-masing nama sifat Allah. Ar-Rahman. Ya, kamu ngebagi Ar-Rahman ya. Jadi nanti kamu harus menampilkan atau menggambarkan Ar-Rahman itu gini, suka menolong, suka apa misalkan gitu. Ar-Rahman itu penyayang, suka begini, gitu. Itu namanya misal ya. Game juga boleh sih bagus. Apa ini? Bermain peran, drama. Ini kan solusi guys. Judulnya jadi kayak mana? Kan udah ada punya nih masalahnya. Solusinya apa tadi? Bermain peran. Berarti apa? Efektivitas atau keberhasilan bermain peran dalam meningkatkan kemampuan menghafal asmaul husna pada anak SD di Cianjur, di coba banget. Paham nggak sekarang? Jadi judul itu ingat ya, sampai nanti judul itu adalah solusi ditambah masalah ditambah sampel ditambah lokasi. Gimana rumusnya? Solusi ditambah masalah ditambah sampel ditambah lokasi. Tinggal ditambahin kata-kata yang kamu jadi gimana? Pertanyaan saya, jadi yang diuji apa? Apa yang Yang diuji apa? Apa yang ujian? Kemampuan peran. Diuji apa? Drama. Dramanya. Bermain kemampuannya, awas. Bukan kemampuannya. Oh, jangan kacau lagi. Bukan kemampuan anak dalam bermain perannya, tetapi efektivitas dari dramanya itu, bermain peran itu berhasil enggak bikin anak mengingat asmaul husna. Bukan kemampuan anak berperan dalam, awas, salah. Ya? Ngerti sekarang? ngerti? Awas, mungkin nanti nggak ngerti aja salah lagi. Jangan-jangan terus ada soal. Ngerti ya? Ya, sampai di sini yang tanyakan, silakan dicatat yang penting-pentingnya aja. Jadi guys, kebayang dong podcastnya kayak mana coba? Kebayang, kamu nyari masalah. Udah nyari masalah, tentuin solusinya. Yang bisa menjelaskan solusi itu siapa? Boleh ke dosen, boleh ke ustadz, boleh ke orang tuamu, boleh ke siapa ya, yang penting itu ahlinya. Terus yang dibahas itu apa? Bukan masalahnya, tetapi solusinya. Contoh apa? Tapi jangan bersinggungan, nanti podcast itu nggak boleh yang ada mazhab. Awas. Misalkan membahas tentang apa? Perbedaan kunut sama yang nggak kunut, nggak boleh. Perbedaan apa lagi? Misalkan perbedaan apa? Nggak boleh yang ada berkaitan bersinggungan dengan mazhab, nggak boleh. Tapi kalau tajwid bisa. Misalnya nih, saya mau buat podcast bu, mengajarkan tajwid kepada anak dengan menggunakan metode teks. Kamu ajak ngobrol dosen atau guru ngaji yang memang sudah guru pesantren yang sudah menggunakan metode tersebut. Contohnya apa? Metode bermain peran kan belum ada, bermain game. Ngajarin tajwid sambil bermain game udah ada belum? Saya rasa belum. Game apa? Mungkin udah ada, tapi kalau yang manualnya apa? Misal ya, pakai game apa tuh? Puzzle, yang puzzle ke atas. Jadi kalau yang angkat 3, dia suruh nyusun 4. Kalau yang angkat 2, dia nyusunnya 3. Jadi setelah dia selesai, berhenti ngomongnya. Misalkan in. Kalau cuma 2 berarti in. Gitu kan? Itu bermain puzzle. Ada nggak yang gitu? Belum ada kan? Apakah anak lebih suka? Karena lebih suka. Anak itu kan lebih enak. Ini pendidikan anak Islam kalian banget ini. Bagaimana cara mengemas sebuah pendidikan yang asik, yang orang lain belum. Itulah bedanya saya dengan dosen lain mungkin. Saya selalu mengemas apa-apa yang menurut saya ngebosenin. Saya aja ngejalaninnya bosan, apalagi orang lain. Lah nggak bisa saya begitu. Bagusnya Anda pun begitu. Harus sudah bisa membedakan bagaimana cara Anda mengemas sebuah pembelajaran. Jadi belajar kan, jadi pendidikan.
dosen Amerika ya. Tapi harus bikin terobosan yang bagus yang menarik. Jangan ambil yang udah copy paste. Skripsi itu bisa. Ya, apa namanya? Game puzzle, efektivitas game puzzle efektivitas game puzzle dalam pengajaran tajwid. Ada anak SD. Kan lucu ya? Kamu siapin puzzle-nya. Gimana misalnya gitu? Yang ada yang puzzle 3, 4, 5, 2. Nanti kan anak tinggal gampang. Mau tahu yang alif berdiri itu cuma 2 harokat, berarti kamu ambil yang 2. Coba kamu susun 2. Terus kalau misalkan yang ada kayak gitunya 4 harokat, berarti kasih puzzle-nya. Berarti gimana? Nah, dia akan terbiasa dengan sendiri. Berhasil nggak? Berhasil. Apa yang diuji? Puzzle-nya. Efektivitas puzzle-nya. Puzzle-nya berhasil nggak nih? Bukan menguji kemampuan si anak. Paham? Oke. Sampai di sini yang kan? Cukup? Boleh pamit? Boleh. Saya udah gak banget di pintu ya Pak. Boleh foto dulu buat pertemuan kali ini, silakan. Berat